Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah dan saya dari Sekotong. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Oke, kita mulai. Dinamika permasalahan penegakan hukum di Indonesia menyangkut tantangan struktural, kultural, dan moral seperti korupsi dan intervensi politik di lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, ketimpangan akses keadilan, regulasi yang tumpang tindih, serta rendahnya kesadaran hukum, kapasitas aparat yang mempengaruhi implementasi hukum yang adil seringkali menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan daripada keadilan sosial. Yang pertama adalah faktor regulasi dan struktural. Ketidakjelasan regulasi. Banyak hukum yang tumpang tindih atau tidak jelas menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan, seperti pada kasus cyber atau korupsi. Lemahnya substansi. Hukum yang dibuat terkadang tidak berorientasi pada keadilan substantif, melainkan sekedar teks normatif. Keterbatasan sarana dan fasilitas. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses penegakan hukum. Yang kedua adalah faktor aparat penegakan hukum. Integritas dan moralitas. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya etika di kalangan aparat, polisi, jaksa, dan juga hakim merusak kepercayaan politik. Profesionalisme. Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk menangani kasus kompleks. Yang ketiga adalah faktor masyarakat dan budaya. Rendahnya kesadaran hukum. Masyarakat sering meremehkan hukum dan tidak memahami hak serta kewajibannya, seperti contoh tidak memakai helm. Budaya hukum yang lemah. Budaya hukum yang tidak mendukung penegakan keadilan secara menyeluruh. Yang keempat, dinamika khusus era digital. Kejahatan cyber. Regulasi yang belum memadai dan sistem peralihan konvensional sulit menangani modus kejahatan digital baru. Solusi yang diperlukan: reformasi total, perombakan menyeluruh sistem hukum termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan lembaga, memperkuat independensi peradilan dan lembaga penegakan hukum. Edukasi hukum. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan. Peningkatan kompetensi. Melatih aparat agar lebih kompeten, khususnya di bidang teknologi. Partisipasi publik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai agen perubahan. Jika penegakan hukum di Indonesia. Menurut Kompasiana, dinamika penegakan hukum di Indonesia antara kepastian, keadilan, dan kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum di Indonesia terus menjadi sorotan publik seiring munculnya sejumlah kasus besar yang memperlihatkan ketimpangan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Meski secara konsep hukum dirancang untuk memberikan kepastian, keadilan, dan ketertiban, realistis di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih diwarnai sebagai persoalan struktural dan kultural. Penegakan hukum menurut Komisi Yudisial bertujuan menjaga keamanan, mewujudkan rasa keadilan, dan
memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama. Proses ini berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama adalah formulasi, aplikasi, dan eksekusi, yang melibatkan pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, serta lembaga permasyarakatan. Namun, pandangan masyarakat termasuk kelompok mahasiswa yang dikaji dalam laporan ini menyebut kondisi penegakan hukum saat ini masih abstrak dan multitafsir. Ungkapan populer, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, dinilai menggambarkan situasi di mana rakyat kecil lebih mudah dihukum dibanding elit yang berkuasa. Ahli hukum Lawrence M. Friedman menyebut sistem hukum terdiri dari 3 elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua adalah aparat penegak hukum, ketiga sarana dan fasilitas, keempat kesadaran hukum masyarakat.